Ibu semua, apa kabar hari ini? Luar biasa. Aduh, suaranya belum kedengeran ya. Apa karena belum makan malam ini? Boleh dong dijawab dengan lebih semangat. Saya ingin tahu apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Saya ingin dengan terlebih dahulu tepuk tangan untuk sahabat Cito malam hari ini. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Lia Caroline dan rekan saya. Saya Mas Dewi. Iya, kalau Mas Dewi ini bukan orang lain ya. Bukan. Orang dalam. Orang dalam ya. Orang dalam Cito. Betul. Iya, baik. Karena ini momennya berbahagia, saya ingin mengucapkan Sinian Violet Konseri Ija Singfu Fungsi Pacai. Artinya dari bawah ini Bapak Ibu. Ya, selamat tahun baru. Semoga semua yang Anda inginkan berjalan dengan lancar, kebahagiaan untuk seluruh keluarga, dan semoga Anda semua kaya raya. Amin, amin, amin. Salam cuan. Baik, jadi bersama-sama Bapak dan Ibu kita akan ikuti sebuah talk show budaya, gitu ya. Seperti apa talk show budaya? Ya, pokoknya Bapak Ibu setelah ini bersama-sama dengan beliau yang sangat spesial Bapak Arianto Halim, kita akan bacakan terlebih dahulu supaya lebih mengenal lagi. Coba Mas Dewi, boleh dong spill dulu. Oke, untuk pengalaman yang kakak. Jadi salah satu pengurus Kopi Samaus dan juga pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi dan salah satu direktur Marifood. Berbiasa. Marifood itu kalau dari menghias masa kecil saya. Kalau minumnya mati mas. Gitu Pak. Rasa jeruk saya suka, rasa jambu saya suka. Strawberry dan rasa yang lain. Yang mungkin jangan pernah ada rasa. Yang paling susah itu rasa yang tak pernah ada. Itu saya masih bawah. pikiran. Oke. Dan juga beliau telah menempuh pendidikan tahun 1988 di SMA Karangturi, SMA yang salah satu terfavorit di Semarang dan Jawa Tengah. Kemudian tahun 1988 mengambil jurusan Food Science di Universitas California Davis USA, dan selanjutnya MSc tahun 90 Food Science juga di Universitas California Davis USA. Keren banget latar belakangnya. Followers Bapak sudah berapa Pak? Ini Kayaknya kabarnya kurang nih, harus tahu deh. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu kita ikuti bersama kali ini talk show budaya bersama Bapak Haryanto Kusuma Halim MSc. Kami persilakan. Ini kelihatan Pak ya? Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ni hao. Cak Pabe. Saya bisa terlalu lumayan. Itu sapaan makna saya waktu saya kecil. Betul nggak yang orang-orang Hokkien selalu tanyanya Cak Pabe. Ketemu orang itu Cak Pabe. Ada kawannya. Waduh ini yang baca kami. Gak apa-apa kawan Cak Pabe ada kawannya. Apa? Sudah makan belum? Itu sapaan orang Jawa Kuno selalu tanya, ini jangan kalau sudah nyampe, ya sudah karena jajan sendiri. Ya, tapi ini menjadi penting karena buat orang Jawa makan itu penting sekali. Betul ya? Apalagi kalau sinca gini ya, isinya makan kok ya. Setelah itu periksa Cito. Ya, tapi gini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Fungsi Pacai Sendi Jengkang Wan Serui ya, Si Jun Jiao Hi Diam Hok Diam Xiu. Ada tahu nggak? Ada tahu bedanya nggak? Barusan saya ngomong apa? Tapi mau dua itu ya. Barusan Fungsi Pacai Sendi Jengkang Wan Serui itu Mandarin apa? Ya selamat dari Inggris. Sendi Jengkang itu juga penting sekali. Orang Tionghoa selalu ngomong sendi jengkang. Badan sehat itu utama selalu. Kalau
bahkan Presiden Mao Zedong dulu kali ini sekali mengatakan Ciengang Tinggi, kesehatan adalah utama. Nyambung ini saya juga dipesan di Cito loh. Tapi menurut saya memang penting untuk diomongkan. Sendi Ciengang Tinggi. Kalau yang tadi Sinjun Kyonghi itu Hokkien. Hokkien itu kayak dialeknya Mandarin, kayak bahasa Jawanya itu lah. Sinjun Kyonghi, yang Hok, yang Siu, banyak rezeki, usia panjang itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Haryanto, saya asli Semarang. Tapi sudah ditunjukkan slide saya kaget kok ya lumayan ya. Lumayan keren inilah pendidikan Amerika dan lain-lain. Tapi saya lahir dan mak saya, nenek saya, baik dari mama ataupun papa, itu kakinya kecil, Mas ya, tahu ya? Yang kakinya yang masih diikat zaman dulu. Mungkin yang nggak familiar, yang bukan Jawa, nggak familiarnya Jawa, mungkin ada nggak familiar yang muda-muda. Dulu itu dicontoh, kalau perempuan dari golongan agak lumayan, kakinya diikat sejak kecil sampai jadi kecil. Itu sulit sekali. Konon kakinya kecil itu indah sekali. Tapi juga ada yang bilang supaya nggak bisa lari gitu. Memang jalannya agak susah. Sedangkan kalau dia dari keluarga biasa, dia kakinya besar kan harus kerja di sawah. Nah, mantong saya, emak saya, dua-duanya itu kaki kecil. Jadi saya itu cukup kental dengan budaya perubahan semenjak kecil. Jadi kalau ini perayaan mau Cap Gomeh, itu sebenarnya nanti tanggal 12. Betul ya? Dan pernah tahu nggak kenapa Xinjia atau Imlek selalu antara 20 Januari sampai 20 Februari, nggak mungkin geser sampai Maret, April, Mei, nggak mungkin lari. Sedangkan Lebaran kemarin kok rasanya Juni, sekarang kok nanti bakal Maret ya? April, Lebaran. Kok geser maju terus, ada yang tahu sebabnya? Hah? Belum, betul belum. Tapi kok bisa gitu gimana? Karena penanggalan kelompok itu dasarnya apa? Matahari ke bulan, namanya lunisolar. Kalau Masehi atau Gregorian yang Masehi ini dasarnya solar, dasarnya perputaran tak ajar sedikit ya biar agak lumayan. Saya baru belajar tapi menarik. Kalau Gregorian itu bumi mengelilingi matahari 365 hari. Kalau dasar bulan tanggalan Islam itu dasarnya lunar, bulan itu mengelilingi bumi 29,5 hari. Jadi kalau setahun kali 12 totalnya itu 354 hari. Selisih 11 hari dengan Gregorian 365 atau 354. Selisih 11 hari. Makanya tiap kali lebaran maju 11 hari, 11 hari itulah. Sedangkan kalau Tiongkok, Imlek, lunisolar digabung matahari dan bulan gabung, ada istilah kabisat bulan atau kalau bahasa Hokkien lun itu diloncat ditambahin bulannya tiap 19 tahun ditambah 7 bulan. Mereka sudah pintar kalau zaman dulu pokoknya. Jadi kurang lebih tiap 2,7 tahun tambah sebulan. Jadi tiap 2,7 tahun ada mungkin bulan Mei-nya 2 kali, lunnya bisa 2 kali, sehingga dikembalikan ketika awal 20 Januari, 20 Februari, larinya tuh bisa aja segitu. Itu tanggalan lunisolar. Tambah bukan apa tambah umat? Ya tambah umat ya, tapi soalnya ngomongnya bisa ngomong gini, lunisolar aja keren gitu ya. Tapi lunisolar bisa kok pinter gitu ya. Jadi ini salah satu budaya. Kenapa orang Tionghoa menggabungkan bumi bulan dan matahari? Karena sebenarnya penanggalan itu penting untuk pertanian, untuk musim tanam sebenarnya. Kapan hujan, gravitasi bulan itu menyebabkan pasang surut laut itu terpengaruh. Matahari juga bisa menyebabkan musim panas, musim salju, musim digabung oleh Tiongkok karena penting untuk musim tanam. Sebenarnya kalender Tiongkok juga disebut kalender pertanian dengan Luni namanya. Jadi untuk pertanian sebenarnya lah. Ini latar belakangnya lah. Sekarang mulut ya, tidak apa-apa ya. Urutannya Imlek kalau di Semarang mungkin di Pekalongan agak beda. Ada
ada yang namanya malam Jikaomeh. Pernah di sini ada nggak malam Jikaomeh? Ada? Oh, biasanya di sana. Jadi kalau Imlek, Sinjaya tanggal 1 Imlek ya. Tanggal 30 itu Bulan Lifan, betul ya? Makan bareng-bareng keluarga besar. Ini ya mesti tambah penyumbang kita. Kalau mau dicatat boleh ya. Nanti kalau bisa jawab pertanyaan saya ada hadiah. Jadi tanggal 29 malam orang yang buat mungkin di Pekalongan atau di Semarang belanja keperluan untuk makan tanggal 30 dan untuk sembahyang. Kalau yang masih sembahyang di hotel, jadi mereka belanja untuk sembahyang. Pasarnya buka sampai malam, namanya Jikaomeh, tanggal 29 malam. Tanggal 30 ini termasuk salah satu momen terpenting dari Imlek, bukan tanggal 1-nya. Buat saya sekeluarga, yang paling penting itu tanggal 30 malamnya. Bulan Lifan-nya itu nggak boleh hilang. Dan kalau saya sarankan, di Pekalongan nggak tahu sudah mulai kayak di Semarang nggak. Makanya sekarang beberapa keluarga sudah nggak mau masak, makan di luar. Di restoran ya, tapi restorannya biar laris gitu ya. Tapi kalau saya bulan Lifan, reunion dinner harus di rumah. Dan kalau bisa jangan semua pesan GoFood ya. Ada satu atau dua masakan tolong dimasak di rumah sendiri. Rame-rame bareng anak cucu mantu gitu. Supaya anak cucu mantu itu akur. Ternyata proses masak itu bisa memberikan kehangatan. Kalau dulu saya ingat mama saya mulai masak sosis, masak rebung, masak apalagi ya? Ya enggak, masak itu masak sendiri. Dari pagi masak ke malamnya sudah ngamuk kok ini mama saya. Tapi sekarang saya cuma masak satu saja, yaitu poke. Poke itu gyoza, kalau yang tahu gyoza atau pot sticker. Jadi saya beli bahan istri ya, beli bahan dari baru, ya daging, kemudian kasih udang. Dagingnya bisa lebih bisa ya. Kita racik sendiri, kita bumbuin sendiri, beli kulitnya, terus kita sudah zaman kita mengundangi apa yang tamu-tamu yang dari keluarga datang. Semuanya bikin anak, mantu, cucu, ponakan, gawe pot stiker atau potnya pakai repot semua nggak apa-apa. Tapi seru. Nah ini yang saya katakan harus ada tradisi itu. Karena seru terus nanti dimasak bagian masak selalu saya. Karena saya jago masak untuk bikin potnya supaya bawahnya kosong, atasnya matang gitu lah. Nah itu sekarang ya. Pas itu sudah mulai harus pakai pakaian merah semua. Terus mejanya karena yang bilang banyak di tempat saya ternyata bisa hampir 40 orang. Itu mejanya disambung panjang kasih taplak merah biar seru. Namanya tok panjang. Tradisi tok panjang itu sampai sekarang di Tiongkok sudah masih dan di beberapa rumah masih. Nah ini kalau bisa dihidupkan kembali, tradisi ini penting sekali. Kalau besok itu yang Aisyah itu kalau pakai duit saja, karena harus ngasih angpau kan. Yang tol panjang atau malam tanggal 30 itu penting. Dan saya tadi barusan bilang sama Pak Bantu juga, jangan sampai kamu bilang ya. Tradisi kalau misalnya lebaran harus ada tradisi masak bareng, bikin tupak bareng atau lontong bareng atau masak. Jangan semua pesan tinggal makan kok nggak seru loh. Keterampilan bikin ketupat jangan sampai hilang. Enak. Jadi tradisi keluarga, tiap keluarga kalau bisa bikin tradisi yang khas. Kalau saya pokoknya kalau Bapak Ibu mau masak lainnya ya mau buat, tapi tradisi di dapur ini harus dihidupkan. Dan kemudian setelah makan semua selesai, biasanya juga ya foto-foto selesai. Kalau di tempat saya diakhiri dengan makan durian. Jadi tidak seru. Nah besoknya tanggal 1 Imlek. Jadi urutannya ada Jikaomeh, Sacakmeh atau Bulan Lifan, tanggal 1 Imlek yaitu Paijia. Paijia itu silaturahmi lah isinya. Nah kalau dulu saya kecil, Paijia itu sengsara. Harus dari rumah yang kumpet, komat, pas diparani, kemudian pergi waduh balik ada besoknya setengah mati. Nah sekarang karena papa mama saya sudah tidak ada, saya sekarang mengumpulkan keluarga besar. Papa mama saya terajak makan siang bareng Paijia, bareng ketemu satu tempat. Dan seru sekali, mereka senang sekali bisa berbagi dan bisa saling ketemu saudara jauh. Ngumpulke balung pisah juga. Jadi Paijia, dan kalau dengan anak-anak memang ngomongnya itu ya.
Yang penting tapi bukan angpaunya ketemu saudara jauh. Dan bisa ditiru caranya di tempat keluarga kami, kumpulkan aja, diajak makan siang bareng, air siap bareng, selesai, terakhir nanti yang tua-tua yang sanggup angpau duduk, lah yang muda-muda yang mau minta angpau jejer, ngantri ya kan, dapat angpau. Kalau mau lebih tradisional, suruh bersuara suruh berlutut. Itu tempat saya sekarang juga di rumah, anak-anak saya juga berlutut untuk namanya nggak sakit, bersujud sih berlutut aja. Terus mengucapkan itu tradisi bagus sih menurut saya, bagaimanapun indah buat saya. Kayak orang Jepang itu kalau mereka sudah demikian modern, tapi kalau ketemu orang masih menganggungnya sampai 90 derajat. Jadi hal-hal itu jangan sampai hilang, kalau bisa dihidupkan lagi ya. Gonirpan, masak di dapur, kemudian paecanya kalau bisa ya yang lebih syahdu gitu. Kalau mau ditambah lagi satu lagi, teman saya punya tradisi, karena mamanya masih ada, malam Sinja tanggal 30 setelah Gonirpan, dia membasuh kaki mamanya. Itu juga bagus. Kalau mungkin masih punya anak kecil ya, diajari. Nanti kalau sudah besar, nggak usah makan. Kalau sudah besar susah. Tapi kalau masih kecil, diajari. Mumpung masih kecil, membasuh kaki mamanya itu bagus. Dan kalau bisa dilakukan juga saat ulang tahun. Ini untuk berbagi saja. Ternyata di Taiwan, saya dikasih tahu teman saya, kalau anak ulang tahun, biasanya wajib basuh kaki mamanya. Kenapa? Karena saat kamu ulang tahun, mamamu saat itu sedang beradu membahagiakan kamu. Jadi kamu ulang tahun, bukan kamu yang bikin. Jadi kamu harus bilang kamsia ya mama. Sudah melahirkan kamu jadi basuh kaki. Lah, saya kira ini tradisi yang bagus juga. Jadi bisa malam Sinja basuh kaki atau saat ulang tahun. Sudah tanggal 1 ya. Paeja yang anak-anak dapat angpau, biasanya kalau punya taji, punya adik, sampai di kamar cocokan itu untuk piro. Terus kalau solusi mulai bingung, ini saya berani sopo gitu kan. Mulai bingung, terus setelah ditumpuk, setelah hitung, datang momen yang mendebarkan untuk anak-anak. Mamanya datang, sini kita ke mama. Tak simpen ke mama, nanti kalau kamu besar, nanti tak kasih ke investasi ada bodong gitu. Terus dulu aku nama saya dicatat semua anak-anak dapatnya berapa, rumah punya catatannya semua. Ya ini tradisi zaman dulu lah. Dan kalau Sinja itu makanannya memang lebih biasa sekali, selalu makan lengkeng, rambutan, sosis, terus Coca-Cola, Fanta, kalau juga ada ginseng, enggak. Jadi itu wah berlebihan sekali. Kalau sekarang saya ya mikir eksian ya, dulu itu makan gitu terus besoknya nggak periksa cito ya repot ya. Kalau makan terus harus sudah check up dong ya kan, seperti yang dilakukan Makris ya Pak. Kalau tangan untuk pulang pekalongan, ini tadi saya sudah ngomong apa dulu. Sudah. Oke, masih 5 menit, oke 5 menit. Karena kita harus lagi. Tanggal 1. Oh, terus setelah itu kalau orang Hokkien, seminggu setelah Sinja ada apa? Apa? Sembahyang Tuhan Allah. Jadi tanggal 8 malam, tengah malam jam 12 kalau orang Jawa yang Hokkien pertama ada sembahyang Tuhan Allah atau Kendifong. Itu mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Tapi sangat sebenarnya yang luar biasa, lagi bagus untuk kesehatan, tidak boleh ada daging, semuanya buah. Jam 12 malam, mejanya di sombong kursi ya, agak tinggi menghadap ke langit, berterima kasih pada Tuhan. Jadi sembahyang Tuhan Allah Kendifong namanya, kiri kanannya ada tebu. Tapi itu ada sejarahnya yang cukup panjang, kalau saya ceritakan dari kepanjangan. Seminggu lagi setelah Kendifong, tanggal 12 besok itu adalah Cap Gomeh. Jadi Cap Gomeh itu sebagai penutup perayaan Sinja atau Imlek. Nah kalau di Semarang kudu wajib mesti makan lontong. Lontong Cap Gomeh yang ada bumbu kedelai dan bumbu apinya. Opornya persis opor Jawa, bedanya ada bumbu api itu dari serundeng, kemudian ada bumbu kedelainya.
Nah itu rangkaiannya dari semua perayaan di saat Imlek. Tapi apakah semua coba menjalankan itu? Tidak. Ada yang sudah mungkin nggak ngikutin semacam itu. Tapi buat saya yang penting adalah bagaimana perayaan Imlek ini bukan saja makan-makan, bukan saja berbagi angpau, bukan saja pakai baju baru, tapi bagaimana yang tadi saya bilang, bagaimana Imlek ini bisa lumpuhkan jalur pisah, mempersatukan kerabat-kerabat yang tercecer di mana-mana dan kerabat-kerabat yang ini orang Jawa, saya masih joji-joji ya, masih ada pertikaian. Kalau bisa hal kecil dihilangkan, hal besar dijadikan kecil. Itu Imlek harusnya demikian. Jangan cuma makan kok, tapi joji tetap joji malah ngerasani kan, malah nggak menyelesaikan apapun ya. Jadi udah saya mau cerita sebentar satu bawakan itu. Di sini terus pergi. Saya bawa ini, saya termasuk orang yang jarang sembahyang jadi online jarang sekali sahur sekali kalau pas ada tamu gitu ya. Gitu. Tapi saya tuh selalu akan senang menciptakan ritual, jarang sembahyang senang ritual. Nah ini saya ciptakan, ini buat terang susu lalu orang tua mungkin tahu. Terang susu itu dulu kalau Imlek dimasak di Hongkong sekarang masih, dan saya kombinasi dengan padi. Lambang rezeki dan keberlimpahan, di dalamnya saya kasih camsi dari lantai yang isinya hal-hal baik yang semoga terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan ini saya ingin mempersembahkan terang susu dan padi untuk Pak Kris. Semoga keberlimpahan rezeki dan kesehatan selalu memberkahi kehidupan Pak Kris sekeluarga. Amin ya. Jadi ada saya masih bapak lainnya tapi waktunya nanti nggak ada ya. Jadi terakhir saya ingin membacakan sesuatu, tadinya nggak kepikir, tapi karena tadi saya lihat Semar, ini udah Semar ya? Udah Semar. Izinkan saya bacakan, ini biasanya saya bacakan saat perayaan masa Imlek Semawis. Sugeng warsa enggal, jangwek kalih ewu gangsal atus pitung dasa enem. Mugi tansah ginanjar kawujengan kalis sami kala lan lancar sedayanipun. Monggo kita sami nyuwun dumateng Pangeran ingkang Maha Agung, mugi-mugi ing taun-taun benjang kula panjenengan sami saged angsal kasarasan kamulyan lan rejeki. Ini yang untuk Pak Budi. Mugi-mugi kemawon ing taun sawer kajeng saged langkung sekeca tinimbang taun ingkang sampun kapengker. Sawer kajeng itu ulang kayu, taun ulang kayu. Cuhok taike yongji, si jun yogi, gamok yang syuban siwi, hong biban, kongsi saja. Semoga kesehatan selalu memberkahi kita semua. Kita luar rezeki keberlimpahan selalu datang ke pintu rumah Anda dan semoga kekerabatan dan kekeluargaan, persahabatan dan silaturahmi selalu menghangati keluarga Anda, diri Anda dan